Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubaidah Taslimah dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang audit dalam perspektif Islam. Mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Dania Amaniyapono MAK. Selamat menyimak. Pembahasan yang pertama kita mulai dengan definisi audit. Jadi, audit itu apa sih? Nah, audit ini merupakan suatu proses pemeriksaan atau pengumpulan mengenai bukti informasi, di mana bukti informasi tersebut digunakan untuk menentukan atau membuat laporan. Dengan laporan tersebut berisikan tentang terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Lalu, bagaimana menurut AOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution? Nah, audit syariah menurut AOIFI sendiri merupakan laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian, di mana kegiatan tersebut dilakukan dengan melalui penegakan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi, dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh Fatwa IFI dan Lembaga Supervisi Syariah. Kemudian, menurut AOIFI sendiri terdapat prinsip umum audit yang harus dimiliki atau harus diterapkan oleh seorang auditor. Yang pertama, auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi kode etik profesi akuntan yang dikeluarkan oleh AOIFI dan The International Federation of Accountants yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam. Yang kedua, auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standard for Islamic Financial Institution. Yang ketiga, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan profesional, hati-hati, dan menyadari segala keadaan yang mungkin menyebabkan laporan memberikan informasi yang tidak valid. Lalu bagaimana dengan konsep syariah audit? Nah, berdasarkan konsep syariah audit tersebut disebut juga dengan hisbah. Nah, hisbah ini merupakan salah satu instrumen pengawasan yang dikenalkan oleh Islam. Sehingga audit memiliki konsep dasar dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hal tersebut, auditor harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, berdasarkan konsep syariah tersebut juga bahwa seorang auditor itu harus memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu ada integritas, jujur, adil, profesional, dan objektif. Sehingga berdasarkan hal tersebut dijelaskan bahwa seorang auditor atau akuntan harus memiliki atau berdasarkan dengan kode etik akuntan muslim. Yang pertama itu ada integritas. Di dalam Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Kemudian yang kedua itu ada keikhlasan. Nah, landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dan melaksanakan pekerjaannya, bukan hanya untuk mencari nama, pura-pura, tetapi ikhlas dalam menjalankan tugasnya untuk menjadi ibadah baginya. Yang ketiga, ketakwaan. Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dari syariah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan dalam hal yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian yang keempat itu ada kebenaran dan bekerja secara sempurna. Di sini, akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya, tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Dalam hal ini juga dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan.
Dan dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan pada ayat 195, dan berbuatlah baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang kelima, takut kepada Allah dalam setiap hal. Seorang muslim meyakini bahwa dimanapun kita berada, kita akan selalu diawasi oleh Allah, sehingga auditor harus berperilaku sebagaimana mestinya dan tentunya meninggalkan sesuatu yang membuat sang auditor terjerumus pada hal yang tidak baik dalam menjalankan profesi pekerjaannya. Sikap ini juga dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 1 yang artinya sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kemudian disambung juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 33 yang berbunyi, maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang tidak demikian sifatnya. Kemudian yang keenam, manusia bertanggung jawab di hadapan Allah. Akuntan muslim harus meyakini bahwa nantinya akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di hari akhir, baik itu tingkah laku yang kecil maupun yang besar. Sehingga dalam hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat juga. Kemudian, fungsi audit ini bisa terjadi karena didasarkan kemunculan sikap ketidakpercayaan atau kehati-hatian pada laporan yang disajikan, sebab laporan tersebut mengandung informasi yang tidak valid, sehingga akan merugikan banyak pihak dari adanya informasi yang diberikan dari laporan tersebut. Berdasarkan hal tersebut juga dalam fungsi audit ini maka adalah yang namanya tabayun, di mana tabayun ini merupakan mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 6 dan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 35. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Kemudian sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 35 yang berbunyi, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sehingga dengan perintah Allah tersebut, seorang auditor harus menyempurnakan pengukuran suatu laporan supaya laporan tersebut menjadi laporan yang baik dan tidak merugikan banyak pihak. Nah, audit dalam perspektif Islam itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, berprinsip keyakinan akuntabilitas segala sesuatu di hadapan Allah. Yang kedua, berdasarkan pada moral keadilan. Yang ketiga, prinsip-prinsip audit yang digunakan berasal dari sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, berlandaskan transaksi yang sah dan tidak melanggar hukum. Kemudian, yang terakhir itu, kerangka audit lebih luas karena terdiri dari aspek spiritual dan material, serta berlangsung seumur hidup. Sehingga berdasarkan pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa audit ini dalam perspektif Islam merupakan pemeriksaan atas kepatuhan seluruh aktivitas dengan syariah Islam dengan tujuan meyakinkan jika seluruh aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Islam, dan pemeriksaan sesuai dengan fatwa, aturan, atau pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah.